Ketika ini terjadi, maka Anda harus punya dana darurat cadangan minimal. Oke guys, kembali lagi bersama saya Michael Yo. Dan hari ini thank you buat teman-teman yang menonton video ini. Dan kita hari ini punya satu tema yang menarik. Apakah Anda tipe orang yang takut sakit? Atau Anda tipe orang yang takut miskin? Ya, karena kedua hal ini yang sekarang sedang terjadi di kalangan masyarakat dan tentu saja meresahkan. Dan pastinya saya pun juga mengalami kedua hal tersebut, ketakutan ya. Karena kita lihat sekarang ini ekonomi sedang crash, market sedang bingung, panik di mana-mana. Dan ini menyebabkan banyak hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Penurunan harga, kemudian naiknya harga-harga barang, dan masih banyak lagi. So, saya akan membagikan kepada Anda tips untuk melawan rasa takut Anda menghadapi virus corona yang sekarang sedang merebak dan banyak terjadi. Yang pertama, Anda harus acceptance. Anda harus menerima. Anda harus menerima bahwa memang ini adalah kenyataan. Virus corona adalah kenyataan yang sedang dialami oleh seluruh umat di seluruh dunia. Anda harus menerima. Ketika Anda menerima, Anda akan mendapatkan yang kedua. Anda bisa ikhlas. Karena banyak orang ketika menghadapi situasi seperti ini, mereka kadang nggak ikhlas. Mereka nggak mampu menerima dan mereka nggak ikhlas. Sehingga yang terjadi adalah perang batin untuk mereka terus berargumen. Enggak lah, nggak mungkin lah. Bisa lah. Sehingga mereka akhirnya tidak mampu yang ketiga, adjustable. Mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang akhirnya kemakan dengan ketakutan mereka dan menyebabkan krisis besar dalam kehidupannya mereka sendiri. Dilema-dilema dalam kehidupannya mereka sendiri. So, 3 hal ini yang menurut saya harus dilakukan di awal. Yang keempat, dengan adanya keadaan seperti ini, Anda juga bisa memunculkan ide-ide baru, ya. Ide-ide di balik kasus corona ini. Kayak saya misalnya, saya bisa melihat ada blind spot, kekurangan-kekurangan dalam perusahaan saya. Mulai dari pencatatan, pembukuan, SDM, dan masih banyak lagi yang bisa saya benahi. Sehingga yang terjadi pada kesempatan ini bukanlah suatu masalah, tapi malah suatu evaluasi. Apakah perusahaan saya sudah on the track? Apakah ada masalah di dalamnya? Apakah ada ide-ide untuk meningkatkan ke depannya untuk perusahaan saya? Bukan menyalahkan keadaan dan merenungi nasib. So, ini yang keempat. Yang kelima, Anda harus memiliki yang namanya rencana keuangan yang baik. Banyak orang ketika mengalami ketakutan, saya yakin dan percaya mereka yang takut miskin pasti rencana keuangannya tidak baik. Karena mereka mungkin tidak punya dana cadangan. Atau mereka ketakutan ketika mereka sudah mau di PHK. Mereka bingung, wah kalau saya tidak bekerja lagi uang dari mana? Atau mereka yang seorang pebisnis, semua uangnya diputar ke barang. Sekarang barangnya stuck, barangnya mati, nggak bisa dilempar ke pasar. So, gimana uang saya? Nah, yang kelima ini adalah salah satu hal yang menurut saya teman-teman harus belajar untuk mengelola keuangan Anda. Mulai dari kelola keuangan untuk pribadi, mengelola keuangan untuk proteksi, mengelola keuangan untuk dana darurat cadangan. Nah, dana darurat cadangan ini juga penting sekali. Ketika ini terjadi, maka Anda harus punya dana darurat cadangan minimal 6 bulan sampai 1 tahun dari pengeluaran per bulan Anda yang rutin. Ya, dari pengeluaran per bulan Anda yang rutin. Sehingga Anda bisa memproteksi diri Anda ketika kejadian seperti virus corona ini. Dan yang keempat, Anda juga bisa mengelola keuangan pastinya untuk investasi dan lain-lain. Seperti Anda tahu, market saham sedang crash, sedang jatuh. Bahkan bisa jatuh hampir 50%. Dan bagi saya, bagi orang-orang yang melihat ini adalah sebuah malapetaka, buat mereka yang melihat ini adalah sebuah keuntungan, ini sebenarnya adalah sebuah peluang yang bagus. Karena ketika market sedang crash, ketika kita yakin bahwa ekonomi Indonesia akan segera bangkit, maka seluruh saham yang tadinya mahal, sekarang bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Ini peluang buat Anda semua, teman-teman. Justru dengan adanya peluang ini peluang yang jarang sekali bisa didapatkan. So, buat teman-teman semua, lakukanlah 5 hal tadi agar ketakutan Anda berkurang. Dan ingat, jangan takut kepada masalah, tapi takutlah kalau diri Anda tidak bisa menyesuaikan dengan masalah, sehingga Anda tidak bisa keluar dari masalah tersebut. Jadilah pribadi yang lebih baik, jadilah pribadi yang outstanding. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram saya di michaelyo.id. Jangan lupa juga ya Anda subscribe YouTube channel saya, Anda komen, Anda share video ini agar Anda menebar luas segala macam hal kebaikan dalam hidup Anda, agar video ini bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jadilah manusia bermanfaat dan salam outstanding.